Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti program Lentera Anugerah yang disampaikan kepada kita setiap pagi untuk mendengarkan firman Tuhan, menyapa kita sebelum kita melakukan aktivitas kita setiap hari. Dan di pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menundukkan hati di hadapannya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah berikan bagi kami hari yang indah di pagi ini untuk boleh kami jalani dan nikmati. Ya Tuhan, dalam sukacita kami ingin diperlengkapi dengan firman Tuhan, sehingga dalam aktivitas kami di hari ini kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Bapa, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 26 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Saya bacakan sekali lagi. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini adalah menjadi pribadi yang baik di hadapan orang. Menjadi pribadi yang baik di hadapan orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal renungan ini saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan singkat bagi kita. Pertanyaannya adalah, apa cara yang paling mudah, yang paling gampang, yang tidak perlu repot untuk memperlihatkan pada orang lain bahwa kita adalah pribadi yang sangat baik, bahkan lebih baik dari orang lain? Kira-kira cara apa ya? Cara apa yang paling mudah, yang paling gampang, dan yang tidak merepotkan kita? Mungkin ada di antara kita menjawabnya dengan mengatakan bahwa caranya adalah berusaha dan berjuang dengan segala daya upaya kita untuk menjadi seorang pribadi yang baik, bahkan lebih baik dari orang lain. Atau dengan kata lain, kita sendiri yang harus berubah menjadi seorang yang baik. Artinya dengan usaha, upaya, daya kita. Namun saya pikir cara ini bukan cara yang paling mudah, bukan cara yang paling gampang, bukan cara yang tidak merepotkan kita. Tidak. Bahkan sebaliknya, cara ini sangat sulit dan sangat merepotkan. Sebab seseorang harus berupaya berjuang dengan kemampuannya sendiri untuk merubah dirinya. Seseorang harus berjuang mengalahkan ketidakbaikan dalam dirinya. Seseorang harus bersusah payah agar ia menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya mau katakan, ini bukan cara yang lebih efisien. Bukan. Nah, saya ingin beritahukan kepada kita bahwa cara yang paling mudah, yang paling gampang, atau cara yang tidak merepotkan kita adalah dengan membongkar keburukan orang lain, atau dalam istilahnya menjelek-jelekkan orang lain. Atau kalau kita tidak mendapati keburukan orang lain tersebut, maka ada cara lain, yaitu dengan cara apa? Memfitnah orang tersebut, menyebarkan berita yang sebenarnya tidak benar, atau memutarbalikkan sebuah fakta. Tentu ini cara yang lebih mudah toh. Hanya tinggal mengarang sebuah cerita bohong, lalu menyebarkannya kepada orang lain, dan setelah itu beres. Itu cara yang paling mudah. Tidak perlu berjuang, tidak perlu bersusah payah. Namun juga saya yakin
tidak semua kita akan setuju dengan cara ini. Iman kita mungkin akan berkata bahwa ini adalah cara yang sangat jahat dan yang sangat keji. Tuhan pasti akan menentang perbuatan tersebut. Ya, itu memang benar. Itu memang benar. Cara tersebut adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh firman Tuhan. Namun jika kita melihat kenyataan sekarang, saudara-saudaraku yang terkasih, masihkah kita berani untuk mengatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang tidak melakukan hal seperti ini? Coba perhatikan berapa banyak berita-berita bohong yang sekarang ini beredar di tengah kehidupan kita. Bukan hanya dalam pergaulan hidup sehari-hari, namun juga di media sosial, di dalam keluarga, bahkan tidak juga ketinggalan di dalam gereja sendiri pun. Ada begitu banyak berita-berita bohong, bahkan yang kita sebut sebagai sebuah fitnah, yang seharusnya membuat kita merasa sangat sedih. Saudaraku yang terkasih, fitnah memang menjadi jalan yang instan meskipun salah. Jalan yang paling mudah meskipun tidak benar. Untuk menjadi atau memperlihatkan bahwa pribadi kita jauh lebih baik dari orang lain. Namun anehnya, begitu banyak orang-orang yang senang menerima suatu berita, meskipun itu adalah sebuah fitnah. Aneh ya? Aneh saya rasa. Tapi jangan heran dulu. Sebab firman Tuhan sendiri berkata, seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Artinya, fitnah itu memang sedap dan enak didengar oleh telinga. Asik menjadi santapan telinga kita dan bahkan masuk ke dalam lubuk hati kita. Apalagi, ya, jika orang yang menjadi topik fitnah tersebut adalah orang yang tidak kita sukai. Waduh, makin lebih lagi. Oleh karena itulah, kita dengan sadar membiarkan diri kita menjadi korban sebuah fitnah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya tidak ada jalan instan untuk menjadi pribadi yang baik, bahkan menjadi pribadi yang lebih baik dari orang lain selain berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga kita, semampu kita menjadi seseorang yang lebih baik. Tidak ada jalan lain menjadi seorang pribadi yang benar selain hidup di dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Oleh karena itulah, berhati-hatilah saudaraku terhadap sebuah perkataan fitnah. Jangan biarkan kita menjadi korban sebuah fitnah yang mungkin banyak beredar di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi, jangan menjadi pelaku fitnah dengan tujuan agar engkau dilihat orang, dipandang orang sebagai seseorang yang lebih baik dari orang lain. Ingatlah, Tuhan tahu siapa dan bagaimana engkau sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami betapa kami sering kali jatuh menjadi korban sebuah fitnah. Seringkali kami tenggelam dalam fitnah-fitnah yang beredar di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan di saat ini juga dengan perasaan malu, kami pun sadar sering menjadi pelaku pemfitnah terhadap orang lain agar menunjukkan pribadi kami lebih baik daripada orang lain. Ampunkan kami. Biarlah ya Tuhan, di hari ini
Bahkan di hari mendatang, kami menjadi pribadi yang lebih baik dengan anugerah Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga banyak orang akan melihat kasih dan kuasa Tuhan. Berkati kami Bapa di dalam aktivitas kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Putramu Tuhan Yesus. Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.